Menghancurkan sebuah dinasti yang mendominasi dalam sepak bola bukan sebuah hal mudah. Apalagi jika dinasti tersebut bertahan lama selama 1 dekade lebih, membuat tugas mematahkan dominasi semakin menantang. Namun tak semua pelatih memiliki kemampuan tersebut. Hanya ada beberapa pelatih yang berhasil membuktikan kemampuannya dalam memutuskan dominasi di liga domestik maupun kompetisi Eropa. Siapa saja pelatih-pelatih tersebut? Leonardo Jardim. Setelah meraih gelar pada musim 2012-2013, Paris Saint-Germain terus mendominasi Ligue 1 dengan memenangkan 3 gelar secara beruntun. Pada musim 2016-2017, PSG berambisi meraih gelar kelima mereka. Namun AS Monaco yang diperkuat oleh pemain muda seperti Kylian Mbappe, Fabinho, dan Bernardo Silva mulai menunjukkan performa impresif. Di bawah kepemimpinan pelatih Leonardo Jardim, AS Monaco berhasil merebut gelar Ligue 1 pada akhir musim 2016-2017 dengan mengumpulkan 95 poin. Meski pelatih asal Portugal tersebut belum memiliki pengalaman melatih cukup memuaskan, ia berhasil membuat Les Rouges et Ballons sebagai tim yang solid, dengan hanya menelan 3 kekalahan sepanjang musim tersebut. Christophe Galtier. Masih dari Ligue 1, setelah kehilangan gelar di musim 2016-2017, Paris Saint-Germain kembali mendominasi Ligue 1 dari musim 2017-2018 hingga 2019-2020. Namun musim 2020-2021, PSG yang berambisi meraih gelar keempat harus berjibaku dengan Los Lille. Di musim tersebut, Les Dogs diperkuat oleh pemain-pemain muda seperti Mike Maignan, Sven Botman, Jonathan David, dan Timothy Weah. Di bangku cadangan, pelatih Christophe Galtier memimpin tim yang dianggap kurang berpengalaman. Juru taktik asal Prancis tersebut berhasil membuktikan kualitasnya sekaligus membungkam pihak yang meragukannya. Ia berhasil mengantar Lille meraih gelar Ligue 1 pada musim 2020-2021, sekaligus mengakhiri dominasi Paris Saint-Germain. Les Dogs finish di posisi pertama dengan 83 poin, hanya selisih 1 poin dari PSG. Louis van Gaal. Bergeser ke Eredivisie, Louis van Gaal pernah memutus dominasi klub dalam karirnya sebagai pelatih. Pada musim 2008-2009, ia membawa AZ Alkmaar meraih gelar Eredivisie sekaligus mengakhiri dominasi PSV Eindhoven yang berlangsung selama 4 musim beruntun. Di musim tersebut, AZ Alkmaar tak diunggulkan sama sekali. Namun Louis van Gaal sukses mengantarkan klub berjuluk De Kasboren meraih gelar juara Eredivisie kedua sepanjang sejarah klub. Di akhir musim, AZ Alkmaar di bawah asuhan Louis van Gaal mencatatkan 25 kemenangan serta mengalami 4 kekalahan. De Kasboren juga menjadi yang paling sedikit kebobolan dengan 22 gol. Gelar ini mungkin biasa bagi Louis van Gaal, namun bagi AZ Alkmaar, ini adalah trofi Eredivisie pertama mereka sejak musim 1980-1981. Jose Mourinho. Sejak tahun 1996, Premier League didominasi oleh Manchester United. Meski Arsenal sempat memutuskan dominasi tersebut di era Arsene Wenger, kehadiran Jose Mourinho di Chelsea pada musim 2004-2005 mengubah dinamika persaingan klub Premier League. Dengan mendatangkan pemain-pemain seperti Peter Cech, Didier Drogba, Arjen Robben, dan Ricardo Carvalho. Pelatih asal Portugal tersebut berhasil memutus dominasi 2 pelatih besar tersebut. Di bawah kepemimpinan Jose Mourinho, Chelsea meraih gelar Premier League pada musim tersebut, sekaligus gelar Liga Domestik pertama sejak 1954-1955. Carlo Ancelotti. Sempat kehilangan dominasi, Manchester United kembali menguasai Premier League selama 3 musim beruntun sejak 2006-2007 hingga 2008-2009. Namun pada musim 2009-2010, dominasi The Red Devils berhasil dipatahkan Chelsea yang saat itu dibesut Carlo Ancelotti. Sejak kedatangannya di Stamford Bridge, mantan pelatih AC Milan tersebut sukses pecundangi pelatih Manchester United, Sir Alex Ferguson. Saat final Community Shield, Chelsea berhasil membuat Manchester United bertekuk lutut lewat adu penalti. Di akhir musim, Carlo Ancelotti juga berhasil mengalahkan Sir Alex Ferguson dengan perebutan gelar Premier League. Pada musim tersebut,
Allenatore asal Italia tersebut mencetak sejarah bagi The Blues sebagai tim pertama yang mencetak 100 gol di Premier League. Total 103 gol berhasil dibukukan oleh Didier Drogba dan kolega. Jurgen Klopp. Di antara semua pelatih yang berhasil memutus dominasi, Jurgen Klopp mungkin yang paling menonjol. Sebelum tahun 2014, tak ada klub yang mendominasi Liga Champions. Namun sejak tahun 2014, klub asal Spanyol mulai menguasai kompetisi tersebut. Selama 5 musim beruntun sejak 2013-2014 hingga 2017-2018, gelar Liga Champions selalu diraih oleh klub-klub Spanyol, 4 kali oleh Real Madrid dan 1 kali oleh Barcelona. Jurgen Klopp berhasil memutus dominasi tersebut. Pada musim 2018-2019, pelatih asal Jerman tersebut membawa Liverpool meraih gelar Champions League ke-6 sekaligus kemenangan pertama untuk klub asal Inggris di kompetisi tersebut sejak 2011-2012. Jurgen Klopp sebenarnya hampir juara pada musim sebelumnya, namun mereka harus menerima kekalahan dari Real Madrid. Kemenangan atas Tottenham Hotspur di final musim 2018-2019 menjadi momen istimewa bagi Jurgen Klopp dan Liverpool yang menjadi penanda mengakhiri 14 tahun tanpa trofi si kuping besar bagi The Reds. Xabi Alonso. Selama 11 musim beruntun, Bayern Munchen mendominasi Bundesliga hingga dianggap membosankan tanpa adanya juara baru. Namun pada musim 2023-2024, dominasi The Bavarians berhasil diputus oleh Bayer Leverkusen. Xabi Alonso mengubah Die Werkself menjadi salah satu tim yang sulit dikalahkan di seluruh kompetisi domestik, bahkan oleh Bayern Munchen sekalipun. Dengan meraih gelar Bundesliga pertama dalam sejarah klub, serta memutus dominasi Bayern Munchen, Bayer Leverkusen besutan Xabi Alonso juga menjadi tim pertama yang meraih gelar Bundesliga tanpa menelan satupun kekalahan. Antonio Conte. Jika di Jerman Bayern Munchen menguasai Bundesliga selama 11 musim, di Italia ada Juventus yang mendominasi Serie A dengan memenangkan 9 gelar beruntun sejak musim 2011-2012 hingga musim 2019-2020. Kedatangan Antonio Conte ke Internazionale pada bursa transfer musim panas 2019-2020 mengubah dinamika liga domestik. Di bawah kepemimpinan pelatih asal Italia tersebut, La Beniamata berhasil memutus dominasi Juventus di Serie A. Menariknya, pada musim 2020-2021, Internazionale bersaing dengan rival sekotanya, AC Milan. La Beniamata asuhan Antonio Conte secara konsisten mengejar perolehan poin Rossoneri di puncak klasemen. Pasca kemenangan atas Lazio pada Giornata 22, I Nerazzurri bertahan sebagai kapolista hingga akhir musim 2020-2021. Antonio Conte berhasil membawa Internazionale meraih Scudetto ke-19 dengan 91 poin, selisih 12 poin dari AC Milan yang berada di peringkat kedua.